Dulu, gue pikir penalaran matematika tuh gampang. Tapi ternyata PM patah mental. Aku bingung, kenapa sih orang-orang bisa? Aku kok gak bisa? Harus bisa dong. Bang, bagi tips belajar PKPM dong. Bang, nitip kayak mana cara belajar untuk anak gap year ataupun anak semi gap year, Bang. Awal gue ngerjain soal PM tuh kayak lagi ikut kuis siapa cepat di stres. Iya, karena gue nggak tahu kalau PK ini berbeda dengan PM gitu. PM ini lebih ke cerita, sedangkan PK tidak. Tapi serius ya, gue sadar PM tuh bukan soal hitung cepat, tapi cara lo mikir. Akhirnya gue mulai belajar pelan-pelan. Gue latihan soal setiap hari, dan tiap salah gue catat. Beneran, salah itu guru terbaik. Walau nyebelin ya. Kita disuruh untuk mengubah soal cerita menjadi dalam suatu matematika. Dalam cerita ini tuh kan ada tuh macam-macam, tapi harus kita buat dengan pola matematika. 3 tips yang aku terapkan untuk memaksimalkan nilai PM ku. Pertama, latihan logika. Kenapa sih kita harus latihan logika? Biar otak kita itu tidak kaku kayak biskuit yang jatuh ke teh. Kenapa sih yang harus kita asah itu logika kita? Karena dalam matematika ini kita diacak-acak otak kita. Yang harus kita pakai itu ya logika. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, karena kita disuruh untuk mengubah soal cerita ini sesuai dengan logika matematika. Jangan hafal rumus. Ya, jangan hafal rumus doang. Karena kalau kita hafal rumus doang itu tidak dipakai. Karena soal matematika itu dia campur. Seperti contoh nih, kan aljabar nih. Aljabar tuh banyak gitu, berkonsep, rumusnya pun banyak. Tapi kalau kita ngerti pola kan bagus, lebih penting, lebih bagus gitu. Ingat, soal PM ini berbeda dengan PK. Kalau PK dia aljabar ya aljabar, sedangkan PM tidak, soal cerita dijadikan aljabar. Yang ketiga yaitu simulasi dengan soal-soal UTBK atau soal-soal HOTS. Teman-teman bisa sih mencari soal-soal yang HOTS itu di platform-platform seperti X, Instagram maupun TikTok. Karena aku sendiri, aku paling banyak belajar itu di X karena banyak orang-orang yang ingin dibantu soal-soalnya yang ada di page gitu. Atau mengikuti tryout seperti Pahamivi, Ruang Guru, atau Sainsin, atau dari platform-platform lain, atau Alter, Inten, atau dengan lain-lain gitu. Agar suasana kita itu saat melakukan UTBK yang sesungguhnya itu tidak tegang atau santai aja gitu. Soalnya tipe-tipe soal TO juga banyak juga yang keluar. Soal-soal UTBK yang akan kita laksanakan gitu, seperti PU, PPU, itu banyak yang bakalan keluar. Pas simulasi itu, gue tuh bikin 22 soal 35 menit. Tau gak sih, tiap kali kelar, gue kayak lagi lari maraton. Maraton apa? Ya maraton otak gitu. Karena waktunya kayak yang sedikit itu harus kita bisakan selesai dengan waktu yang segitu. Gak bisa kayak, satu soal itu bisa kadang-kadang aku 5 menit ataupun 10 menit. Ya karena soalnya itu ya kayak harus kita ubah dulu kan konsepnya itu. Kadang gue pikir nih, kayak aduh gue capek nih, gue pengen nyerah. Tapi terus gue mikir, kalau gue nyerah sekarang, gue bakal stuck di tempat yang sama tahun depan gitu. Kalau tetap aja di tahun ini kayak ini, dan tahun depan kayak gini juga, apa yang harus gue lakukan? Dan itu ngeri sih. Jadinya ya udah, gak terus. Ingat, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tapi juga jangan terlalu santai sampai tidur terus. Ingat, itu seluruhnya itu harus seimbang. Dan pada akhirnya nilai gue naik. Karena gue yakin usaha gak akan sia-sia. Iya, buat lo yang lagi berjuang, jangan takut sama PM. Takutlah kalau lo gak nyoba. Semangat ya pejuang UTBK. Jangan lupa ngopi biar gak ngantuk mikirin grafik.